Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat paragraf. Menurut pengertian dari paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sedangkan bagi pembaca, ide pokok itu menjadi panutan dan dalam memahami isi, gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik utama atau pikiran utama merupakan inti permasalahan dalam sebuah paragraf. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, mengandung suatu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Lalu, yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Lalu yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas di dalam kalimat yang lugas dan efektif. Lalu yang keempat, kalimat yang satu berkaitan serasi dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf. Lalu, ada struktur paragraf. Dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya tersebut, kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik tersebut, kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Struktur paragraf 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu, struktur ketiga dan keempat diawali dengan kalimat penjelasnya atau kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disimpulkan dalam kalimat topik. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik bagiannya harus disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis. Tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus, atau dari yang khusus ke yang umum. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi 1. Kesatuan paragraf adalah yang berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Lalu yang kedua, kepaduan. Kepaduan paragraf adalah keserasian antara kalimat yang membangun paragraf tersebut. Lalu ada
Alat kohesi gramatikal dapat dibagi menjadi 9, yaitu 1. Kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi yang biasa digunakan dalam paragraf antara lain: 1. Hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebut sebelumnya. Kedua, hubungan yang menyatakan pertentangan. 3. Hubungan yang menyatakan perbandingan. Keempat, hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Lalu yang kelima, hubungan yang menyatakan tujuan. Keenam, hubungan yang menyatakan singkatan, contohnya identifikasi. Ketujuh, hubungan yang menyatakan waktu. Kedelapan, hubungan yang menyatakan tempat. 2. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu eksoforis dan endoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di suatu teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam, sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi edoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di dalam teks atau bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Ketiga, substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Dalam paragraf penyulihan, seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan. Lalu yang keempat, ada elips atau pelesapan. Merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya. Berdasarkan konteksnya, unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Lalu ada kesinoniman, berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lainnya. Lalu ada antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan atau kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Keantoniman dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah oposisi mutlak. Oposisi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak, seperti hidup dan mati. Lalu ada oposisi kutub. Oposisi kutub merupakan pertentangan tidak mutlak, tetapi bergradasi atau terdapat tingkatan-tingkatan makna pada kata-kata tersebut. Lalu ada oposisi rasional. Dalam oposisi rasional atau hubungan, makna kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Lalu ada oposisi hierarki. Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Lalu ada oposisi majemuk. Oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata. Lalu ada homonim, adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Lalu ada kemeroniman, merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Lalu ada perulangan.
Perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Lalu ada kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Yang dimaksud ketuntasan adalah dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yaitu semakin konkret penggambaran suatu objek, akan semakin jelas informasi yang akan disampaikan. Lalu ada keruntutan sebuah paragraf. Keruntutan sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikir penulis. Ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus ke umum, dan urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Lalu ada konsistensi atau sudut pandang. Itu adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Berikut merupakan beberapa sudut pandang yang digunakan penulis dalam karangannya. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Lalu sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh cerita. Lalu ada sudut pandang pengamat, menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu. Lalu ada sudut pandang campuran, merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Demikian penjelasan materi hakikat paragraf. Terima kasih.